Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk Disgab 22 ya. Pak Sukana ini, Pak Kang Repal ya, dan teman-teman memasuki semester 6 ya. 6 ini perkuliahan kita khususnya di STIE 11 April Sumedang masih melaksanakan seperti yang dihimbau oleh Pak Menteri Pak Nadiem Makarim, kemudian LL Dikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, yakni masih menggunakan model daring atau online. Jadi untuk hari ini juga pertemuan pertama di semester 6 ini khusus untuk manajemen keuangan internasional juga dilakukan secara daring. Dan mudah-mudahan walaupun daring online ya, dengan berbagai kendala banyak ya faktor. Kalau Zoom kadang-kadang kita harus on time ya waktu, sementara ada beberapa rekan teman kita yang masih kerja, apalagi kalau lembur, kemudian yang di lapangan masih di kendaraan, di motor tuh ya, dan sangat riskan saat di motor mengikuti perkuliahan dengan Zoom, kecuali mungkin kalau di mobil pun dengan catatan mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam posisi menyetir ya. Nah itu banyak kendala termasuk sinyal dan lain sebagainya. Nah untuk pertemuan kita yang pertama ini saya kira saya memberikan tutorial, penerangan dan penjelasan melalui video tutorial seperti ini. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan, silahkan bisa melalui grup WA, dan video ini bisa dikirim melalui Google Classroom ya saya kira, atau melalui grup WA. Tapi jika melalui grup WA sebetulnya durasinya itu, kemudian bitnya itu tidak melebihi dari 60 bit. Sementara jika kita ngomong 5 menit saja seperti yang sekarang ini, itu sudah melampaui ukuran bit untuk dimasukkan ke WA ya, dikirim. Maka dari itu kemungkinan besar kita akan mengirim video ini melalui Google Classroom atau YouTube ya, link YouTube. Jadi sekali-kali kita ke link YouTube, sekali-kali juga kita menggunakan Google Classroom ya. Nah, dalam 14 pertemuan untuk rencana pembelajaran semester ini, 16 mungkin dengan UTS ya, tes middle dan tes UAS. Jadi pertemuan tatap muka seperti ini mungkin 14. Sekali-kali memang kita bisa menggunakan aplikasi Zoom ya. Dari 14 mudah-mudahan 2 sampai 3 pertemuan boleh menggunakan Zoom. Jadi divariasikan saja, dikolaborasikan. Tidak Zoom setiap minggu, tidak. Kemudian juga dengan tutorial memang yang akan lebih banyak seperti ini ya. Kemudian juga mungkin juga dengan pemberian penugasan juga mungkin ya. Nah, intinya capaian pembelajaran atau learning outcome atau kompetensi yang diinginkan dalam mata kuliah ini bisa sampai, dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa di semester 6 ini khusus untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional bisa tersampaikan. Jadi saya kira itu ya. Nah, kita sekarang memang tidak menghindari pelaksanaan offline, sehingga kita memang sudah rindu pelaksanaan tatap muka ya. Sudah lama kita tidak ke SMP 3, sudah lama juga kita tidak saling bertemu ya, kecuali dalam pengisian KRS mungkin ya. Jadi ya, kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya, Tuhan angkat dari dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua
selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, dalam pemberian nilai nanti dalam manajemen keuangan internasional, saya kira sama, Anda sudah di semester 6 sudah tidak asing lagi bahwa untuk pemberian nilai akhir itu bukan nilai UAS, bukan nilai UTS saja, tetapi akumulasi dari berbagai indikator nilai ya. Ada nilai keaktifan, yang di dalamnya ada beberapa subdimensi lagi. Ada kehadiran, kemudian aktif berdiskusi, presentasi, kemudian menanggapi dan sebagainya, itu juga mendapat penilaian ya, dan semuanya akan diakumulasi menjadi sebuah nilai keaktifan. Dan setelah diakumulasi jadi mewakili indikator keaktifan, itu dikalikan nanti bobotnya 10%. Kemudian ada indikator kedua dari nilai akhir ini adalah tugas. Tugasnya juga bisa 1, bisa lebih, nanti dirata-ratakan. Ada tugas mandiri mahasiswa ya, sendiri-sendiri. Ada juga sifatnya tugas kelompok yang dikerjakan dan dilakukan secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ke depan kita sudah bisa memberikan sebuah tugas ya. Kalau untuk daring itu harus banyak tugas-tugas supaya lebih banyak memahami ya. Nah, bicara manajemen keuangan internasional sebenarnya tidak akan terlalu jauh beda dengan manajemen keuangan ya. Jadi syarat mengikuti manajemen keuangan internasional ya wajib lulus manajemen keuangan ya. Kalau tidak lulus manajemen keuangan, ini akan berat ya. Sunda nama kaseseret. Nah, yang sudah lulus pun belum tentu ya, tetapi paling tidak basically-nya sudah dapat, dan pada saat kita memahamkan manajemen keuangan internasional itu sudah ada dasar ya gitu. Nah, jika kita berikan prolog untuk manajemen keuangan internasional ya, kalau fungsi-fungsi manajemen kan paham ya, dari mulai planning itu, organizing, acting, controlling gitu ya. Kemudian keuangan, fungsi keuangan itu bagaimana mencari sumber dana kan. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan dan menggunakan dana. Yang ketiga, kalau di perusahaan profit oriented itu adalah bagaimana membagi laba ya, membagi laba. Kalau di koperasi ada dividen ya, yang dibagikan melalui rapat anggota tahunan yang suka disebut dengan SHU ya. Nah, itu manajemen, fungsi keuangan. Nah, jika memanage keuangan, kita pasti harus memanage fungsi-fungsi keuangan. Yang mana? Yang tadi. Jadi kalau Anda punya sebuah perusahaan, bagaimana nih perencanaan alokasi uang masuk dari mana saja, sektor-sektor mana saja, itu ya perencanaan. Nanti di organizing, disosialisasikan, publikasikan, didelegasikan per divisi, kemudian dilaksanakan, dikontrol, barangkali sektor cash in yang mana yang tidak mencapai target gitu ya realisasinya. Kemudian juga manajemen di fungsi keuangan yang kedua, bagaimana mengalokasikan dana dan bagaimana alokasi-alokasi itu memberikan feedback yang bagus buat cash in, buat pendapatan ya gitu. Kemudian nanti saat sudah ada selisih surplus, ada laba, kemudian harus dibagi bersama dengan para pemegang saham, itu bagaimana juga cara pembagiannya, masa dibagi rata, kan investasinya juga berbeda-beda. Nah, itu orang manajemen keuangan seperti itu. Nah, kaitannya dengan internasional karena beberapa perusahaan ya multinasional itu, corporation, MNC itu membuka di berbagai banyak cabang negara. Perusahaan multinasional corporation itu minimal di 6 negara, 5 sampai 6 negara. Jadi kalau kita punya cabang di Singapura, di Brunei itu belum kategorinya
multinasional corporate ya. Nah, itu masih 2 negara juga, 3 dengan Indonesianya. Jadi minimal harus 5 sampai 6. Nah, pada saat kita membuka cabang di beberapa negara yang berbeda, nah kaitannya dengan manajemen keuangan ya, yang kemarin bukan internasional dulu. Jika Anda buka cabang misalkan PDAM nih, Paseh nih, Sumedang, buka cabang misalkan di Paseh, di Cibuge, kemudian di Wado, Tanjung Sari, Jatinangor. Saya kira cash in dan perkiraannya bisa sama. Kemudian uang yang diinvestasikan di Cibuge, cabang Cibuge, cabang Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, itu saya kira di-share atau dikirim dari pusat itu tidak terlalu banyak kesulitan masalah. Kenapa? Karena mata uangnya masih sama-sama rupiah gitu. Tapi kalau Anda sudah multinasional corporate, mau membuka cabang misalkan di Rumania, di Finlandia, di Inggris, sistem prosedurnya tidak jauh beda seperti tadi kita mau membuka di Cibuge, di Jatinangor, tidak jauh beda. Tetapi uang yang kita kirim ke Finlandia, ke Rumania, ke Inggris itu tidak berlaku rupiah yang kita kirim di pusat, kantor pusat kita yang ada di Indonesia. Sehingga harus dikonversi dulu ke mata uang mereka. Beli semen, beli bahan baku yang ada di sana itu kan kita tidak menggunakan mata uang kita, mentang-mentang kita pusatnya di Indonesia pakai rupiah, tidak gitu. Nah, disinilah mulai bagaimana memanage manajemen keuangan internasional, karena ada pengaruh selain budaya, kultur, kebijakan pemerintah setempat, kurs dolar ini yang atau kurs mata uang yang mempengaruhinya besar, sangat besar itu ya.